Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Mokodasya, NIM 501142949. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 16 Pangkal Pinang. Hari ini saya akan menanggapi diskusi ke-7, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Artikel yang pertama dari Grunspan et al. Yang berjudul Males Underestimate Academic Performance of Their Female Peers in Undergraduate Biology Classroom, Lost on 2016, Scopus Index. Pendahuluan atau rumusan masalah. Penelitian ini diawali dengan fenomena pengurangan proporsi perempuan di jalur STEM dan pertanyaan apakah lingkungan sosial kelas berkontribusi. Penulis merumuskan masalah. Apakah gender mempengaruhi cara mahasiswa menilai kemampuan akademik rekan sejawatnya? Dan apakah ada bias gender dalam nominasi siswa yang dianggap paling menguasai materi? Mereka menekankan pentingnya per-support untuk retensi wanita di STEM. Hasil dan pembahasan. Analisis jaringan sosial nominasi antar mahasiswa pada beberapa kelas menunjukkan pola konsisten. Mahasiswa laki-laki cenderung menominasikan mahasiswa laki-laki sebagai yang paling menguasai materi. Bahkan setelah dikontrol untuk presentasi dan keterbukaan, perempuan tidak menunjukkan bias yang kuat. Dampak bias per nomination dapat mengurangi dukungan sosial bagi perempuan dan menurunkan keyakinan diri mereka, yang berkontribusi pada pengurangan retensi perempuan di STEM. Penulis membahas kemungkinan mekanisme sosialisasi gender, visibility, dan strategi dan menekankan intervensi yang mengubah struktur interaksi di kelas. Relevansi dengan kasus SD. Mekanisme yang ditemukan per bias atau visibility lebih banyak perhatian dukungan untuk laki-laki. Cocok menjelaskan pola di kasus SD. Jika guru dan murid laki-laki menilai laki-laki lebih kompeten atau lebih terlihat, maka guru akan sering menunjukkan atau memberi peluang sehingga siswi kehilangan kesempatan dan motivasi. Kedua, jurnal dari Salsabila et al. Yang berjudul Gender Inclusiveness in Studies Learning Material Study of Elementary School Context in Indonesia, 2024, jurnal nasional relevan untuk konteks Sinta Indonesia. Pendahuluan atau rumusan masalah. Penelitian ini mengangkat masalah sejauh mana bahan ajar, buku, tematik, materi pembelajaran di SD mencerminkan inklusivitas gender. Penulis menunjukkan kekhawatiran bahwa materi yang memuat stereotip gender atau peran tradisional, representasi profesi, gambar aktivitas, membentuk ekspektasi anak sejak dini dan dapat mempengaruhi partisipasi serta aspirasi anak perempuan di mata pelajaran tertentu, seperti sains. Tujuannya mengevaluasi derajat inklusivitas gender pada bahan ajar SD di konteks Indonesia. Hasil dan pembahasan. Hasil review atau bibliometrik menunjukkan bahwa banyak bahan ajar yang masih mengandung representasi gender yang tidak seimbang. Tokoh laki-laki lebih sering digambarkan aktif, terlibat kegiatan teknis atau ilmiah, sedangkan perempuan sering digambarkan dalam peran domestik atau pasif. Penulis berargumen bahwa representasi seperti ini akan menginternalisasi norma gender pada siswi dan berdampak pada siapa yang mereka cocok untuk tampil di kelas sains. Rekomendasi mereka, revisi materi untuk menampilkan peran gender yang seimbang, pelatihan guru, dan kegiatan pembelajaran yang mendorong partisipasi semua gender. Relevansi dengan kasus di SD. Jika buku dan materi meneguhkan stereotip sains sama dengan laki-laki, guru dan siswa akan secara alami
mengalokasikan perhatian lebih kepada anak laki-laki. Itu menjelaskan observasi, alokasi waktu, diskusi, dan pemilihan peserta yang cenderung memfavoritkan laki-laki. Kesimpulan analitis dan implikasi terhadap kasus. Yang pertama, dua mekanisme saling menguatkan. Pada artikel pertama dan artikel kedua, keduanya dapat menyebutkan guru memberi lebih banyak perhatian pada anak laki-laki dan menurunkan motivasi siswi. Yang kedua, intervensi yang direkomendasikan berdasarkan hasil-hasil penelitian, yakni gunakan bahan ajar gender inklusi. Atur struktur diskusi agar peluang bicara dibagi merata, misalnya menggunakan metode cold calling bergantian, small group, dengan rasio gender seimbang. Latih guru sadar bias dan bangun aktivitas yang menonjolkan peran perempuan dalam sains. Langkah-langkah tersebut bisa dibahas atau direkomendasikan baik dalam diskusi kedua artikel. Telah selesai saya menanggapi diskusi ketujuh. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.